Ya. Oh, Saya serahkan panji-panji Partai Golkar untuk dikibarkan setinggi-tingginya di kota Surakarta. Saya kira chemistry-nya akan jauh lebih mengena. Oleh karenanya partai membutuhkan sosok yang milenial. Biar komunikasi dengan wali kota juga bisa komunikatif gitu loh. Bisa chemistry lah ya. ya. Oh, Mas. Oh iya. Oh iya. Terima kasih sekali. Juli. Sehat-sehat. Makasih. Iya. Wes ya. Kowe wae sing dadi. Pak Juli agak ke kanan, Pak. Saya serahkan panji-panji Partai Golkar untuk dikibarkan setinggi-tingginya di kota Surakarta. Saya terima panji-panji Partai Golkar Kota Surakarta untuk saya kibarkan, untuk kita kibarkan setinggi-tingginya di Kota Surakarta. Diceritakan sedikit untuk aklamasi. Musdalub ini memang dalam rangka penyegaran karena kaum milenial paling mayoritas. Solo kan perlu pendekatan milenial juga, dan partai telah menugaskan, kebetulan Baskar juga keluarganya di Solo, Ibu Akbar Tahim Solo, punya usaha di Solo, sekalian Baskar pulang Solo, mengabdi ke Solo. Oleh karena saya menghantarkan selama belum berlangsung ini, saya koordinasikan sebagai pelaksana tugas untuk membantu memetakan situasi sambil mensinkronkan semuanya. Tapi Musdalub kan harus berlangsung. Saya tetapkan hari ini karena Musdalub itu kan sederhana, memilih kembali ketua definitif yang tidak ada calon lain, hanya satu, ya sudah ditetapkan aklamasi Baskar menjadi ketua DPD Partai Golkar Kota Surakarta. Nah, kelengkapan kepengurusan dilengkapi dengan tim formatur nanti untuk revitalisasi, karena kan kemarin sudah ada SK kepengurusan, mana-mana yang mungkin perlu ditinjau kembali karena tidak aktif, barangkali bisa direvitalisasi sekaligus ketua terpilih yang hari ini berlangsung. Itu ya. Mas, ini ada kaitannya dengan wali kota yang sosok milenial, mungkin bisa lebih mungkin. Ya mungkin juga salah satu pendekatan. Saya kira chemistry-nya akan jauh lebih mengena. Dialektikanya juga akan nyambung ya, kalau sama-sama kaum milenial. Oleh karenanya partai membutuhkan sosok yang milenial. Biar komunikasi dengan wali kota juga bisa komunikatif gitu loh, bisa chemistry lah ya. Tapi yang jelas tugasnya ya harus merebut simpati, memulihkan keadaan, bagaimana perolehan suara pileg itu ada penambahan yang signifikan, itu yang paling pokok. Nah, pendekatan kan strategi ya. Mudah-mudahan sosok yang milenial itu akan menjadi elektoral bagi kaum milenial juga anak-anak muda juga, sehingga anak muda senang berpolitik karena ternyata enjoy juga. Ketua partai aja masih muda dan milenial gitu. Ini
ini punya harapan, kita punya efek elektoral yang bagus, ya. Mas soal lain, Untuk menjabatnya ini berapa tahun atau sampai 2000 ya, masa periodenya 2000 sampai 2024, 2025 dan 2020-2025 ya, periodisasinya sesuai dengan periodisasi kepemimpinan. Maju ini kan beberapa kali kan ketemu dengan Mas Gibran ya. Apakah salah satu pendekatan dengan sosok wali kota milenial apa dengan Ya, tadi saya singgung, mungkin kalau seusianya kan nyambung dan relatif menyegarkan dunia politik, karena masih muda, karena pemilihnya segmennya jauh lebih besar anak muda juga harus tampil jadi sosok pemimpin partai-partai politik, karena negara ini membutuhkan sosok muda yang senang berpolitik itu harus menyegarkan dan harus tampil membuat kaum milenial juga senang karena menyenangkan gitu ya. termasuk termasuk pilgub nanti juga oleh anak-anak muda Pak, karena Mas Jiko juga kan langsung jadi Ya memang tampaknya akan ke situ. Ke depan tampaknya yang dibidik anak-anak muda. Anak muda punya tempat gitu loh. Karena beberapa yang sudah teruji, terbukti cukup bagus, itu pasti punya dampak positif bagi ke depan. Ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih baik para rekan-rekan media yang sudah hadir ke agenda Musdalub di Partai Golkar Kota Surakarta pada hari ini. Telah dilaksanakan pemilihan ketua definitif Partai Golkar Kota Solo. Dan kami setelah melaksanakan agenda yang sudah ditunggu-tunggu ini siap untuk mengikuti seluruh kegiatan, elemen-elemen, aspek-aspek yang harus dipersiapkan oleh Partai Golkar untuk mengikuti tatanan pemilu, pileg, pilpres, dan juga pilkada di tahun 2024. Itu akan menjadi fokus utama kami. Harapannya dengan pengukuhan hari ini kita bisa mulai meningkatkan strategi, keseriusan, kerja keras, dan juga kohesivitas untuk menjemput kebangkitan Partai Golkar di Kota Solo di tahun 2024. Menjadi amat penting bahwa kita perlu meningkatkan simbiosis, sinergi antara para senior dan juga para pemuda, tokoh-tokoh, figur-figur pemuda yang ada di Kota Solo, yang khususnya ada di Partai Golkar untuk ikut aktif mempersiapkan kebangkitan Partai Golkar di tahun 2024. Visi dan misi selama jangka pendek, jangka panjangnya apa? Tadi seperti yang saya sampaikan, fokus utama kami adalah untuk menjemput kebangkitan Partai Golkar di Kota Surakarta khususnya dan meningkatkan sinergitas dan simbiosis antara tokoh-tokoh senior yang ada di Partai Golkar dan di Kota Solo bersama figur-figur muda yang ada di Golkar dan di Kota Solo untuk ikut menjemput kebangkitan tersebut. Insya Allah itu menjadi komitmen kita, khususnya masa bakti saya dari tahun 2023 sampai 2025. Yang paling urgen kan 10 kursi dari Mbak, namanya siapa? Dari mana? Dari Kompas. Tanggapan kami adalah kami siap melaksanakan amanah dan perintah yang diberikan oleh DPD Provinsi Partai Golkar Jawa Tengah untuk kami ini Partai Golkar Kota Solo. Yang perlu kami tingkatkan, yang perlu kami rumuskan sekarang adalah cara-caranya bagaimana untuk kita bisa mencapai apa yang telah menjadi target dari DPD Provinsi Partai Golkar. Insya Allah, semoga dengan dukungan teman-teman semua dan para pembaca, hadirin, penonton hari ini bisa ikut mensukseskan kebangkitan Partai Golkar di Kota Solo untuk meningkatkan kursi. Tentunya kita akan memprioritaskan untuk bekerja keras, sekeras mungkin, semaksimal mungkin. Itu akan menjadi prioritas kami. Terima kasih, Mbak Kiri. Apakah ini juga mengembalikan dulu Pak Akbar Tanjung memenangkan Golkar waktu di Kota Solo waktu itu? Mas, namanya siapa? Baru kenal nih kita. Pak Agung dari Radio El Sinta. Pak Agung dari Radio El Sinta. Oke deh, biar saya ingat aja. Itu mungkin nanti bisa kita nilai di tahun 2024. Yang pasti saya sangat berterima kasih kepada para senior yang ada hari ini dan yang tidak masuk ke dalam sini
yang telah memberikan kami kepercayaan, Mas Agus, untuk membantu mensukseskan Partai Golkar. Semua ikut Golkar. Kan? Tapi saya juga berharap ini seperti tadi disampaikan oleh Pak Yuliatmono, semangat yang telah dikeluarkan oleh Partai Golkar, hasil yang dikeluarkan oleh Partai Golkar di tahun 2004, 20 tahun lalu, insya Allah bisa meridhoi kita semua di tahun 2024 nanti. Berarti target dalam waktu dekat itu ya Mbak ya? Yes. Mbak, aku tadi belum nanya nama kamu. Novita dari Novita. Bukan Nobita. Kita panggilannya. Oh, kita panggil namanya aja. Kalau saya namanya Sekar, dipanggil Mekar, Jekar, apa juga mungkin kurang suka. Bakal target Tunggu sebentar. Mbak, Mas Kurniawan dulu tadi belum nanya. perolehan kursi DPRD. Udah tahu namanya? Pemilu 2024. Udah, karena udah pernah WhatsApp. Masnya belum WhatsApp aku. Nah, targetnya tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Firi dari Kompas, arahan dari DPD Partai Golkar Jawa Tengah adalah untuk mencapai 10 kursi. Yang akan kita persiapkan adalah strategi-strategi, kiat-kiat agar kita selaku pengurusan Partai Golkar bisa semaksimal mungkin berupaya untuk mencapai target tersebut. Kita mohon dukungan dari teman-teman media, dari para pendengar, pembaca, sekaligus untuk ikut mensukseskan Partai Golkar dan melihat kebangkitan di tahun 2024. Amin. Mbak, Solo ini kan Mas boleh perkenalan dulu, Nak? Rosid dari CNN. Solo ini kan dominasi PDIP kuat sekali, ini tantangan Yes. yang dihadapi kan berat. Betul. Kira-kira seperti apa nanti yang akan dilakukan? Targetnya kemana nanti? Iya, pesan, arahan, dan petuah mungkin dari senior kita tadi yang dari perwakilan DPD 1 Provinsi Jawa Tengah, Pak Wi Haji, adalah untuk kita awali dengan buka komunikasi dengan semua partai. Tentunya saya adalah figur baru, jadi awalnya adalah kita harus meningkatkan silaturahmi, komunikasi dengan para partai lainnya. Itu akan menjadi langkah kami. Nanti perkembangannya kita akan update lagi kepada panjenengan dari Ada CNN. Pesan-pesan dari Bapak mungkin sebelum jadi ketua? Ada. Ini bukan cuma sebelum jadi ketua, Mas, tapi seumur hidup saya mungkin ya adalah tingkatkan suara Golkar di setiap pemilu. Ya itulah pesan dari beliau untuk saya selaku kader, junior, anak, dan untuk teman-teman semuanya. Ampun? Oh. Mungkin ini lebih singkat sejarahnya. Sejak kapan Mbak Sekar mulai terjun di bidang politik, terus kenapa tertarik? Sejak kapan mulai terjun politik? Itu pertanyaan yang agak panjang. Kayak dari kecil deh, Mbak. Pengalaman saya kampanye pertama kali itu fotonya ada di tahun 99. Saya berarti umur 3 tahun. Pakai topi Golkar di GBK waktu deklarasi Partai Golkar sebagai partai. Tapi itu kan sebagai observer ya, bukan partisipan politik aktif. Namun memang ketertarikan saya terhadap bidang politik sudah lahir dari saya usia muda. Manifestasi yang paling nyatanya mungkin bisa dilihat pertama-tama pada saat saya SMP aktif berorganisasi, SMA kita juga aktif berorganisasi, menjadi ketua panitia, perkuliahan, ikut itu semua. Saya lulusan jurnalistik seperti mbak-mbak, mas-mas di sini semuanya dari Amerika Serikat. Dulu peliputan saya desk-nya adalah sosial politik di kampus, tapi dapat magang di Washington DC di 100 hari pertamanya Presiden Trump. Jadi itu sangat politis. Setelah itu saya kampanye untuk wali kota Boston, diminta untuk stay di sana, tapi saya memutuskan untuk pulang dan kampanye sebagai tim media relations pasangan Prabowo Sandi. Setelah itu saya di corporate communications, tapi sepertinya panggilan untuk bermasyarakat dan terjun lebih banyak di arena itu tidak bisa dipungkiri. Lalu sampailah kita pada hari ini. Mungkin itu. Golkarnya mulai kapan Mbak? Secara resmi ya. Kapan ya Mbak ya? Kalau secara Sejujurnya aku agak sangat susah untuk kapan ini exactly. Saya lulusan Golkar Institute batch 1 itu di tahun 2020. Oh ya. Saya aktif juga di organisasi saya, di Ormas DPP AMPI di kepengurusan tahun ini, dan kami aktif juga di KPPG Golkar. Jadi mungkinlah itu bisa menjadi parameter kira-kira secara officialnya gitu kapan. Tapi pengalaman bergolkar
sudah cukup lama sekali. Masuk ke struktur partai ini baru pertama kali. Masuk ke struktur partai. Masuk ke struktur Partai Golkar, sebenarnya kita udah sebagai fungsionaris selama 1 tahun ke belakang ini. Buat tahun 2024 ini kita sudah masuk sebagai fungsionaris partai di Kota Surakarta. Jadi saya sudah aktif di Kota Solo sudah lama sebetulnya. Tapi karena selama itu belum ada keperluan untuk bertemu dengan teman-teman sekalian, karena saya adalah biasa saja, jadi mungkin akhirnya baru kelihatan sekarang ini gitu. Tapi please save my contact, nanti kita bisa ngobrol anytime. Semoga saya juga bisa membantu teman-teman media sekalian pertanyaan dan lain-lain. Semoga. Mbak kan Satu lagi boleh ya? Iya, boleh. Ini kan masih cukup muda. Boleh. Ini kan Mbak masih cukup muda. Kenapa mau terjun di dunia politik, dan politik Indonesia kan nggak sama dengan Amerika lah misalnya. Kenapa mau dan akhirnya bersedia untuk terjun di dunia politik? Very good question. Ini yang saya rasakan adalah politik itu adalah alat yang luar biasa untuk kita bisa mencapai kebaikan, pembangunan, infrastruktur kita makin baik. Habis itu mungkin kita bisa membuat legislasi yang memanfaatkan elemen-elemen masyarakat yang banyak. Kita bisa merapikan birokrasi, segala macam. Kita bisa ikut dalam membangunkan SDM pemuda kalau itu yang menjadi ketertarikan kita. Bagi saya politik adalah itu, Mbak. Yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana seorang politisi ini menggunakan kekuasaannya dalam berpolitik. Jadi semoga teman-teman media di sini dan teman-teman pemuda yang lain juga jangan jadi anti politik, karena sebenarnya dalam hidup kita selalu berpolitik. Ini mungkin politik praktis pemerintahan, tapi kita mau nonton TV aja kadang di rumah harus berpolitik. Kalau bisa di dalam satu rumah itu rame gitu ya. Atau misalnya mau belanja, kita punya pasangan, kompromi dikit, masnya dulu deh, habis ini saya. Itu kan sebenarnya ilmu-ilmu yang kita pakai dalam keseharian, tapi manifestasinya kalau di pemerintahan adalah seperti ini. Itu adalah keyakinan yang sudah saya pegang dari lama sekali, Mbak. Maka dari itu saya dari SMP, SMA, kuliah, segala macam itu selalu aktif ikut kegiatan bermasyarakat, organisasi, volunteer, yang rata-rata muaranya memang adalah ke politik. Jadi mohon doanya teman-teman semua, semoga kita bisa menjadi pimpinan partai yang baik, yang bersih, yang patut dicontoh, dan bisa membawa kebaikan buat kader dan juga masyarakat Kota Solo khususnya.